Halo, Lagi apa non? lagi nungguin jagain anak. Anak. Anak saya bawa buku. Ini toh. Yoi. Oke. Emang gimana? Gimana? Masih Gimana? pandemi. Pandemi. Masa masih pandemi terus? Lo yang masih pandemi, Mas. Suasananya masih pandemi. Tapi Terus? pelan-pelan udah mulai lancar lagi Hmm. industri bukunya. Nah. Emang Udah mulai packing lah ya. lo iya no. Udah mulai Emang berat po? kemarin ya sempat berat kan kamu tahu. Kamu Oh, iya. wes ngerti. Wes ngerti kamu. Masa pura-pura nggak ngerti. Iya sih. Ya. Ya kan kemarin sempet pindah tuh dari tempat kemarin juga. Jadi pindah akhir tahun kemarin, terus di tempat yang sekarang ini gabung sama coffee shop. Ternyata memang itu juga cara bawa buku untuk terus bersiasat, untuk terus jalan juga ya. Posisi kita nggak bisa mengubah pandeminya ya Mas ya. Iya. Bisa. Ya, kita ya bisa berusaha aja. Emang di sini di tempatnya mana tuh? Kenapa? Tempatnya? Yang mana dulu nih? Tempatnya ini. Yang sekarang. Oh. Sekarang tuh aku gabung sama coffee shop temanku namanya Arta Coffee and Space. Oke. Jadi di sini teman-teman juga bisa ngopi sambil kerja. Banyak kan sini orang datang kerja sih. Karena buka dari jam 8 kan. Emang buku apa sih? Apa? Emang buku apa tuh? Buku apa nih yang koleksi sekarang nih? Enggak, emang buku itu apa tuh? Ya kayak sayur ya. Seharusnya maksudnya aku pengen bilang buku tuh seharusnya jadi kebutuhan. Jadi hampir sama kayak butuh makan, ya butuh buku. Seharusnya. Atau dia bahkan kalau buatku pribadi buku tuh udah kayak obat. Kapan aja aku ngerasa sakit dalam kutip ya. Aku langsung ketika aku pengen Masa ini serius nih? pengetahuan, ya aku serius nih. Bah, iya oke. Iya memang gitu, jadi harus ngadain ya punya buku tuh akhirnya ketika kamu butuh satu pengetahuan, butuh satu bacaan ya kamu udah nggak pusing nih, wah cari ini literaturnya di mana nih gitu. Terus nih kalau masalah utang, Utang apa? aman tuh nih kalau utang? Utang? Wah, utang ke penerbit ya. Ya. Penerbit. Terus Laporan jalan lancar, alhamdulillah. Ya Allah, takut jadi ditonton penerbit nih. Aduh, wah iya no, YouTubeku kok. Nah terus, Kenapa? apa namanya? Aku deh nanyain kamu ya. Nanya apa? Gimana kendi buku terbaru yang mau terbit nih? Wah, kendi terus, kendi bubar. Kendi bubar nggak ada. Loh, ada naskah baru tuh lo mau terbit. Iya sih, rendang. Rendang kan? Udah deh, jangan nanya kendi nggak belum beres. Alias Dia malas ditanya-tanyain. Tapi nanya-nanyain. Aduh, panas banget ya suasananya ya. Panas banget, sumuk banget ya. Nah. Aduh, apa ya? Nah, terus Apa? alah ya kan kalau anak buku biasanya bingung soal apa namanya jualan terus enaknya jualannya model apa sih? Biar enak gitu loh. Kayaknya tuh namanya pekerjaan ya Mas ya. Kalau aku melihat orang di balik kerja perbukuan apapun ya, mau di bagian penerbitan, distribusi, kelola toko buku dan sebagainya, itu pekerjaan, dan segimananya pekerjaan ya tetap ada bagian yang nggak enaknya. Jadi nggak selalu enak gitu loh. Nah yang nggak gimana nyiasatin mungkin ya biar itu tetap bisa sustain, bisa tetap lancar dan lain-lain. Kalau dari aku sendiri, namanya juga toko buku independen, kecil nih, kecil kan, nggak yang mainstream gitu. Iya, kecil sehingga buat nyiasatin tempat, nyiasatin buku kan ada banyak banget nih, penerbit juga banyak banget nih. Ya udah dari ruang itu kemudian kita bayangin buku-buku tuh adalah buku-buku yang kita juga paham. Nah, menurutku ketika kita paham apa yang kita buku yang kita jual, entah itu buku yang udah kita baca dan lain-lain, itu cukup mudahin juga akhirnya kita jadi bisa bercerita soal bukunya dan bisa ikut merekomendasiin. Kok pembeli kayak gitu? Kalau aku ya. Wah, kalau aku lolos.
Lo kan beda, pembacamu lah udah pembaca Wah. tinggi udah. Wah, udah enggak juga. Wah, kalau kamu mah bukunya udah dicariin, Mas. Nah, kalau soal pembeli ada yang rewel enggak? Banyak, Mas. Banyak. Contoh Terus salah terang aja. satu. Jadi, nah ini suka kejadiannya, nggak suka juga sih. Tapi satu yang paling membekas juga di aku itu ada pembeli dulu ya, customer itu kayaknya seingatku dia di luar Pulau Jawa. Jadi kan memang proses kirim kan agak lama. Iya, Pengiriman kan agak lama ya. Dia order itu hari Jumat. Posisi Jumat sore kayak gini. Nah, kurir kan udah nggak ngangkat tuh. Kalau sore kan. Jadi baru dikirimnya tuh Sabtu. Nah, baru selesai transfer, udah nanya. Udah dikirim belum? Wah, syukur kalau nanyanya udah dikirim apa belum. Ini kapan nyampenya ya? Kan kita bukan pihak ekspedisi ya. Nah, terus tak jawabnya, ini Mas bukunya, dia nanya tuh pas baru banget sudah transfer tuh. Terus aku bilang, Mas ini bukunya baru dikirim besok, soalnya jam segini kurir udah angkat, udah ngangkut kan. Terus karena Sabtu baru diambil, Minggu kan libur tuh. Jadi ada potongan lagi. Paling cepet nyampe tempat Masnya itu mungkin Selasa apa Rabu. Tapi aku nggak bisa jamin karena ya maksudnya itu udah bukan di bagian kita ya. Kalau udah sisa di kurir tuh kita udah nggak paham. Nah, di situ tuh Masnya bilang, wah ini beneran nyampe nggak? Ini nggak nipu kan ya? Nah, itu Mas. Nah, aku tuh gini prinsipnya. Ketika aku sangat mengerti bahwa buku itu kan masih kecil. Karena kecil itu kemudian koleksinya jadi ya terbatas lah. Let's say kayak gitu ya. Terbatas. Kalau ada yang bilang, misal ya yang amit-amit nih, tapi ya nggak apa-apa juga kalau ada yang ngomong. Misal bilang, koleksinya bawa buku jelek-jelek gitu misalkan. Nggak ngikutin buku-buku terbaru dan lain-lain. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, itu subjektif. Karena selera orang beda-beda, ya kan? Betul. Tapi kalau dia bilang bahwa buku nipu, itu kan udah beda cerita. Nah, itu. Nah, akhirnya karena udah seperti itu kejadiannya, duitnya tak transfer balik. Wah, duitnya tak transfer baliknya. Terus aku bilang, Mas, ini ya saya transfer balik aja duit. Nah, Masnya tuh langsung bilang, wah sorry Mbak, ini saya nggak maksud gitu. Aku bilang, wah saya juga awalnya nggak maksud Mas, cuman ya udahlah kalau nanti bukunya nyampe biar buat Masnya aja bukunya, ini uangnya saya kembalikan. Semoga bukunya cepat tiba Mas. Aku gitu. Nah, aku sungguh kayak gitu tuh bukan niat untuk buat apa gitu, nggak ada. Cuman pengen ini aja sih, bahwa kita memang dagang tapi kita tetap punya value yang tetap harus betul. Jadi ketika itu kan tendensinya ya bisa kemana-mana, tapi yang senangkapku adalah mungkin sedikit meragukan dan lain-lain ya. Ya udah, kalau kamu nggak bisa nahan nggak bisa nunggu lebih sabar, ya udah. Aku juga nggak maksud, cuman memang buatku antara kamu bilang bahwa buku koleksinya jelek misalkan dengan kamu berpikir bahwa buku nipu dan lain-lain, itu dua perspektif yang berbeda. Aku nggak bisa nolerir orang yang udah bilang ini nipu apa enggak. Ya udah aku resiko duit balik, buku diambil, ya udah. Tapi menurutku itu hanya itu yang aku punya, sisa itu aja yang bisa aku lakuin. Berarti istilahnya menunggu itu hal yang membosankan ya. Iya. Kita juga kayak cinta. Kita juga nunggu mereka juga transfer juga lama, tapi ya namanya tapi kayaknya konsumen tuh nggak harus selalu dididik kayak gitu sih Mas. Iya. Ini kan fair juga kan ya, kamu butuh bukunya, kami juga butuh income-nya lah. Betul, bisnis teman-teman. Mungkin gitu dulu ya. Gitu dulu. Ini aja udah banyak banget yang kita omongin. Oke. Dah. Aduh.